Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riani Rahmawati di sini. sudah punya rencana kemana kalian akan pergi setelah masa pandemi? Sudah punya listnya? Hangout ke mall, ngopi bareng teman di kafe, naik gunung saat weekend, ke pantai, atau liburan keluar kota? Atau setidaknya sudah punya rencana kemana kalian akan pergi sepulang sekolah saat sekolah dibuka kembali? Sadar gak sih, selama masa pandemi, emisi karbon di udara itu berkurang. Lalu apa yang akan terjadi jika semuanya normal kembali? Apa kaitannya antara masa pandemi dengan perubahan iklim? Mari kita kaji kedua kasus ini dengan kacamata geografi. Hal yang akan kita bahas hari ini adalah menjelaskan pengertian perubahan iklim, mengidentifikasi penyebab dan dampak perubahan iklim, dan menganalisis perubahan iklim saat masa pandemi COVID-19. Apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim adalah fenomena naiknya temperatur bumi karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, sulfur heksafluorida, perfluorokarbon, dan hidrokarbon. Penyebab perubahan iklim adalah karena gas rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon. Terjadi karena aktivitas manusia yang cenderung menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti sampah organik dari sektor peternakan dan pertanian yang menyumbang metana, alih fungsi lahan dari penebangan hutan hingga kebakaran hutan untuk perkebunan. Penggunaan fosil fuel untuk bahan bakar transportasi, energi, dan rumah tangga. Tak lupa juga industri menyumbang emisi yang tinggi. Dampak perubahan iklim sendiri tidak main-main. Cuaca yang ekstrim akan menyebabkan angin kencang dan puting beliung. Hujan yang deras akan mengakibatkan banjir. El Nino berkepanjangan menyebabkan kekeringan hingga petani gagal panen. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan es di kutub mencair sehingga banyak pulau kecil yang tenggelam, mengakibatkan nelayan yang susah mendapatkan ikan karena juga cuaca ekstrim, hingga punahnya spesies-spesies langka. NASA dengan citra satelitnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan emisi nitrogen dioksida di atmosfer. Gas ini biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan sektor industri. Ini bisa terjadi karena ditutupnya sejumlah pabrik dan terhentinya sarana transportasi selama masa pandemi, saat semua orang di rumah saja. Kondisi ini pertama kali dilihat di langit Cina, lalu menyebar ke seluruh dunia. Sejarah pernah mencatat pernah terjadi penurunan emisi karbon ketika wabah di abad 14 atau ketika krisis global. Tapi itu hanya sementara. Polusi akan terjadi lagi seiring kembalinya aktivitas industri dan sektor transportasi. Lalu setelah pandemi ini selesai, akan lebih banyak lagi emisi dan polusi, akan lebih banyak lagi sampah yang akan dibuang ke lautan. Semua ini bisa terjadi karena ketidakpedulian dan gaya hidup manusia. Setelah lama menahan diri, manusia berusaha memuaskan diri, menuntaskan semua daftar rencana yang tertunda selama masa pandemi. COVID-19 dan perubahan iklim adalah sama-sama bencana yang mengancam manusia. Bedanya hanya di berapa cepat dampak itu terjadi dan pengancam jiwa manusia hingga kepenanganan dan dukungan akan kasus ini.
banjir, kekeringan, gagal panen, cuaca tak menentu, badai, angin puting beliung, dan naiknya muka air laut adalah bukti bahwa bumi sudah tak baik-baik lagi. Lalu, apa kabar dengan masyarakat dan nelayan yang tinggal di pulau kecil dan di tengah lautan? Kemana mereka akan lari saat muka air laut kian tinggi? Mari kita sudahi ketidakpedulian terhadap bumi ini. Mari kita tanggapi perubahan iklim seperti kita menanggapi COVID-19. Semua lapisan masyarakat dan sektor bahu-membahu bersatu padu menjadi satu agar wabah ini cepat berlalu. Sudah saatnya kita bereaksi yang sama terhadap perubahan iklim. Bumi sudah memberikan semua hal yang dia miliki untuk kita, manusia. Lalu apa yang sudah kalian berikan kepada bumi ini selain menyakiti, menambah emisi dan polusi setiap hari tanpa rasa peduli?